Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek suaranya masuk enggak? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Imta' Syarah Takrib, yang pada live sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat wajib puasa. Syaraitu wujubus syiyam arba'atu asya', syarat diwajibkannya puasa, artinya orang yang memenuhi syarat ini maka dia wajib untuk berpuasa. Sekarang kita lanjutkan faraidus shaum, fardu puasa. Qala al-musannif wa faraidus shaumi arba'atu asya', rukun niat, rukun puasa atau fardu puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai. Yang pertama itu niat, yang kedua menahan dari makan atau minum, yang ketiga hubungan suami istri, menahan daripada hubungan suami istri atau jima, wa ta'ammudil qai, sengaja muntah. Itu rukun puasa. Yang pertama an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa yusannu talaffuz biha, akan tetapi melafazkannya disunnahkan. Artinya silahkan saja kalau kemudian nanti kita ingin berniat puasa dengan membacanya, nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Berdasarkan niat itu fardu puasa berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Wa syurutun niyah, syarat niat. Yang pertama at-tabyid, ai iqa'un niyah lailan wa tasihu min ghurubi syamsi hatta tulu'il fajri. Yang pertama syarat niat itu harus dilakukan di malam hari, karena ini puasanya puasa wajib, lain puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa maksimalnya sampai sebelum azan zuhur. Artinya kalau puasa sunnah dari subuh sampai jam 9 kita belum ada makanan yang masuk ke perut atau minuman, kemudian kita ingin meniatkan diri untuk berpuasa, maka itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka iqa'uhu lailan, dia harus dari malam. Kapan waktunya? Yang pertama inda ghurubis wa tasihu min ghurubi syamsi hatta tulu'il fajri. Waktu niat itu sejak mulai matahari tenggelam, maghrib. Jadi waktu maghrib itu boleh kita berniat sejak mulai maghrib. Cuma jarang orang niat maghrib itu, ya jarang. Biasanya orang niat itu selepas taraweh. Kalau selepas taraweh sudah niat, maka nanti ketika makan sahur tidak diperlukan untuk membaca niat lagi, karena tadi sudah waktu taraweh. Maka waktu makan sahur nanti hanya cukup membaca bismillah atau doa mau makan saja. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu syarat niat yang pertama, harus malam. Dari mulai tenggelam matahari sampai kemudian nanti adzan subuh atau terbitnya fajar shadiq. Yang kedua ta'yin. Ta'yin artinya ditentukan. Yanwi annahu shaimun an Ramadan. Harus ditentukan puasanya puasa apa. Kalau saya niat puasa besok, puasa apa? Puasa Ramadan. Maka
yang kita baca selama ini tuh sudah pas. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana. Itu yang disebut dengan ta'yin. Ta'yin itu artinya ditentukan. Syarat yang ketiga, tikror. Tikror artinya diulang-ulang. Dalam mazhab Syafi'i, karena kitab yang kita kaji ini kitab mazhab Syafi'i, niat puasa itu harus diulang. Satu kali niat itu untuk satu kali puasa. Jadi besok puasa, malam ini niat. Besok puasa, malam ini niat. Terus begitu seterusnya. Syarat niat itu 3. Yang pertama ada namanya dilakukan di malam hari. Yang kedua harus ada penentuan ini puasanya puasa apa. Yang ketiga adalah diulang-ulang. Idza akhta'a fil yaum ka'an qala nawaitu siyamu ghadis sabti fa dhahara annahu al-ahad fala yadur. Nah, kalau ada, cuman ini sepertinya tidak ada. Tapi kalau ada yang misalkan berniat puasa, aku niat puasa besok Sabtu, enggak taunya besoknya hari Ahad, maka itu tidak jadi masalah. Niatnya tetap dikatakan sah. Idza shoma nadharon aw kafarah aw qada wajib ta'yinu shaum. Kalau dia itu ingin puasa nazar atau kafarah atau qada harus ditakyin. Takyin itu ditentukan. Kenapa? Karena ketiga-tiga ini adalah puasa wajib. Jadi puasa wajib itu kan ada 4. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa bayar nazar itu hukumnya wajib. Puasa kafarah bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Di antaranya adalah pelanggaran berhubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Maka hati-hati, apalagi untuk pengantin-pengantin yang baru nikah, baru-baru, itu biasanya takutnya nanti kejadian. Nah, harus ditakyin kalau sama-sama wajib. Jadi mau puasa apa? Puasa Ramadan, apa puasa nazar, atau puasa kafaroh, atau puasa qadha. Qadha itu artinya membayar puasa yang membayar puasa yang ketinggalan. Lau soma an nadrin summa nawa wa huwa shaim annahu kafaroh hasala saumu nadran wala ibratan biqalbi niyatihi. Kalau ada orang yang niat puasa bayar nazar, kemudian di tengah-tengah dia pengen ganti, ini ganti bayar kafaroh ajalah, maka yang terhitung adalah puasa bayar nazar. Karena sedari awal dia niatnya adalah niat nazar, untuk membayar nazar, bukan untuk bayar kafarat. Idza syakka shaim hal kanat an-niyatu qabla al-fajri aw ba'dahu fala yasihu shaumahu. Kalau yang berpuasa ini ragu-ragu, syak itu ragu. Ini aku ini niatnya sebelum subuh atau sesudah subuh ya. Maka jangan sampai ada keraguan. Maka niat itu ya selepas tarawih, itu waktu yang ideal, waktu yang aman untuk kita memasang niat agar ibadah kita esok hari tidak ternilai sia-sia. Sudah sia-sia tidak sah lagi. Kalau tidak sah berarti hitungannya harus diulang puasanya. Idza lam ya'lam hal alaihi qada'u shaumi Ramadan aw kafarah fanawa shauman wajiban alaihi shah. Dalam satu kasus ada seseorang yang puasa, tapi dia itu nggak tahu dia itu mau mengqadha atau membayar kafarah. Karena dia nggak tahu hutang dia atau dia tuh ternyata punya kafarah. Dia cuma niat puasa wajib saja, sudah saya niat besok puasa wajib. Nah, itu puasanya dikatakan sah. Idza akhta'a fi niyatil qada' ka'an qala nawaitu qada'i al-yaumul awal min Ramadan wa kana alaihi qada' al-yaumul tsani lam yasihu shaumahu. Kalau ada orang yang niat qada' puasa, dia niatnya saya niat qada' hari pertama. Enggak taunya puasa dia itu yang ketinggalan hari kedua. Maka puasanya enggak sah. Tapi ini juga hampir tidak ada kalau untuk kita di Indonesia. Mungkin tidak ada. Saya tidak pernah mendengar ada orang yang kemudian niat qada untuk hari pertama, niat qada untuk hari kedua. Biasanya kalau niat qada umum saja. Saya niat membayar hutang puasa. Nah, itu lebih baik kalau seperti itu boleh.
Daripada dia berniat, saya niat bayar utang puasa hari ke-15. Ternyata puasa dia yang bolong itu hari ke-13. Nah, kalau seperti itu nanti tidak sah. Itu masalah niat. Fardu yang pertama. Rukun yang pertama adalah niat. Jadi jangan sampai niat, jangan sampai tidak niat ya. Nanti hari Jumat malam itu insya Allah sama-sama kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Rukun yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurb. Menahan diri dari makan dan minum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu, Al-Baqarah 187. Wa kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Silahkan. Kalau malam hari silahkan makan, silahkan minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Tapi ada batas akhirnya. Makan sama minum tadi ada batas akhirnya. Kapan? Yaitu sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai fajar sodik. Sampai azan subuh. Jadi kalau sudah azan itu tidak lagi boleh ada makanan, tidak lagi boleh ada minuman. Kalaupun memang nanti ada yang menyebutkan bahwa bolehnya makan atau minum ketika mendengar azan, itu yang dimaksud bukan azan subuh, tapi azan yang sebelum subuh. Karena kebiasaan orang-orang Madinah dari dulu sampai sekarang, itu kalau subuh azannya 2 kali. Azan yang pertama itu untuk peringatan, untuk membanguni. Azan yang kedua barulah untuk menandakan masuk waktu subuh. Nah maka kalau yang dimaksud hadis boleh makan atau minum ketika mendengar azan, itu yang dimaksud bukan azan subuh, tapi yang dimaksud adalah azan yang sebelum subuh. Nah, syukurnya di kita di Indonesia ada yang namanya peringatan berupa sirine 10 menit sebelum azan subuh, itu ada yang namanya imsak. Imsak itu artinya hati-hati agar jangan sampai kita kalau sudah imsak makan atau minum sembarangan, karena takutnya orang sudah azan kita masih makan, kita masih minum. Itu maksudnya. Tapi kalau ternyata kemudian kita bangun terlambat, karena dalam waktu 1 bulan, ya bisa saja terjadi bangun terlambat. Misalkan subuhnya 4.50, kita sudah terdengar bunyi sirine 4.40, 10 menit sebelum azan subuh. Itu nggak apa-apa, tetap sahur, tapi hati-hati, jangan sampai pas masuk waktu azan subuh. Silahkan, tasaharu, makan sahur, dan itu adalah yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Kalau puasa umat terdahulu itu nggak ada, makan sahur nggak ada, kemudian juga puasanya lebih sulit. Lebih sulit itu artinya dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa Sayyidah Maryam itu pernah berpuasa, kemudian dalam Al-Quran disebutkan ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku berpuasa dan tidak berbicara. Itu puasanya kan susah. Puasa nggak boleh ngomong. Puasa nggak boleh ngomongnya susah. Selamat datang Ustadz Rahmat Alpad. Nah, kemudian puasa umat terdahulu juga lebih berat. Sebagaimana puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, besoknya berbuka. Hari ini puasa, besoknya berbuka. Nah, puasa kita sekarang sudahlah lebih ringan. Boleh berbicara ya boleh, kemudian juga jumlahnya lebih sedikit, ayaman ma'dudat, hanya 1 bulan. Kalau umat terdahulu itu, Nabi Daud itu sampai 6 bulan, karena hari ini puasa, besok buka, hari ini puasa, besok buka. Ya, cuman ada batas waktunya, yaitu ketika adzan subuh. Amma al-aklu wa syurbu nasiyan fala yubtilu siyam. Makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, fa akala, kemudian dia makan, au syariba, atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Saat itu dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Artinya ketika puasa kemudian lupa. Ya mungkin ini biasanya keadaan ibu-ibu katakan lagi sambil nyuapin anak makan, tiba-tiba
sambil nyicip, itu kan artinya lupa itu. Atau lagi masak, tiba-tiba nggak sengaja, memang beneran lupa beneran, jangan pura-pura lupa, itu tidak membatalkan puasa. Adapun masalah nyicip makanan, mencicip makanan itu dibolehkan, tapi jangan sampai ditelan. Yang namanya nyicip itu kan cuma di ujung lidah kemudian keluarkan, itu namanya nyicip. Tapi kalau sudah ngambil sendok kemudian ditelan, itu bukan nyicip, itu namanya ngirup ya. Kalau ngirup puasanya batal. Tapi kalau sekedar di ujung lidah kemudian dibuang, dilepekkan, itu tidak membatalkan puasa. Itu yang kedua, rukun ya. Rukun puasa menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Makan, minum dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, al-imsaku anil jima', menahan diri daripada jima'. Idkhalu hasyafah ar-rajulu fi farjil mar'ah. Jima' itu adalah dikatakan jima' yang membatalkan puasa itu adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang disebut dengan jima' yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar batal, tapi dia juga mempunyai konsekuensi, yaitu membebaskan seorang budak karena sekarang tidak ada, maka memberi makan 60, puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kemudian opsi yang ketiga, kalau ternyata dia adalah orang yang tua yang tidak sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 fakir miskin. Itu rukun yang ketiga, al-imsaku anil jima'. Dan rukun yang terakhir, al-imsak an ta'ammudil qai', menahan diri daripada sengaja muntah. Fi'lun ma yuaddi ila ikhraji ta'am wa ghairu ta'am minal ma'idah an tariqil fam. Keluarnya makanan lewat mulut itu membatalkan puasa. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'. Barang siapa yang dzara'ahu falaysa 'alaihi qada'. Dzara'ahu artinya ghalabahu, artinya enggak sengaja muntah, itu tidak ada qada', artinya puasanya sah-sah saja. Tapi menyengajakan diri memuntahkan makanan itu membatalkan puasa. Itu kajian kita kesempatan kali ini perihal tentang fardu puasa. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi nanti pada kesempatan selanjutnya pembahasan tentang apa-apa yang membatalkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.